Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saribata malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini tentunya di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti juga masih menemani sahabat budaya yang mungkin hari ini lagi mempersiapkan diri menuju ke tempat kerja. Selamat pagi saja, semoga hari ini menyenangkan karena ini hari sudah masuk ya ke tempat kerja masing-masing. Liburnya telah berakhir begitu. Dan hari ini semoga menyenangkan dan walaupun ya kalau bicara tentang hujan dari semalam hingga subuh hingga pagi ini itu masih terasa cuaca yang sangat dingin. Hujan di luar sana masih rintik-rintik di beberapa daerah dan hujan juga masih terus turun di beberapa daerah di daerah Sulawesi Selatan. Yang pasti semoga hari ini kegiatannya berjalan lancar, hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas karena rambu-rambu lalu lintas sangat penting untuk keselamatan kita di jalan. Jadi kalau kita melanggar yang pasti kita tonji yang rugi begitu. Kita tonji yang mendapat hal-hal yang tidak kita diinginkan, semoga tidak jadi. Itu harapan kita semua. Jadi diingatkan semua bahwa perhatikan rambu lalu lintas yang ada. Dan pagi hari ini ada informasi yang akan saya hadirkan untuk kita semua sahabat budaya, pastinya juga masih dalam suasana perayaan Imlek. Dan apa informasinya saat lagi saya mau kasih dengar dulu sebuah kelong dan saya akan terima telepon di 0811 400 9250 sesaat lagi. Nasumong balakan di sa barota tengah hingga boleh membali.
lumumba Gai sare siang na loatongan Situyut janji sare sia sayani Daro sumangi mupaso na lumumba Datori pasai lambang damat toro labuan kan diuso nama lumumba muat lambau sumbang jamuan lupe nupatu salamai muai nau oroi muat diri no banda oi kan di simata mesari pa maihu Gai sare siang na loatongan Situyut janji sare sia sayani Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat awal berikut di mana saja berada. Kalau bicara tentang perayaan Imlek di tahun ke tahun dan juga di tahun 2025 ini, itu dirayakan pada 29 Januari 2025. Dan seperti biasa, kalau bicara tentang perayaan Imlek, sahabat budaya, ini mereka punya tradisi begitu. Dan rata-rata setiap tahunnya itu kalau mau masuk Imlek itu sahabat budaya identik dengan hujan ya. Dan kalau orang bicara tentang hujan, hujan ini terus menerus, kapan kah Imlek? Oh ya, tanggal segini atau bulan segini, tanggal segini dan tahun ini Imlek ya.
Berarti tunggu-tunggu hujan terus-menerus ya. Dan ini bermakna bahwa bagi orang Chinese atau Tionghoa merasa bahwa kalau hujan itu turun adalah bentuk dari kesuburan atau juga mereka bersyukur karena ada hujan di tahun perayaan Imlek mereka. Oke. Dan kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana perayaan Imlek dan tradisi Imlek di masyarakat Tionghoa. Sahabat budaya, kalau bicara tentang tradisi Imlek pastinya kita sudah tahu ya, di tahun baru Imlek itu biasanya tradisi Imlek di Indonesia itu istilahnya ya pergantian tahun begitu, dari kalender Tiongkok lebih dikenal dengan perayaan tahun baru Imlek. Nah, di sini sahabat budaya, tradisi Imlek di Indonesia itu kita bisa lihat bahkan tradisi Imlek ini hanya dijalankan saat perayaan Imlek saja. Meskipun zaman semakin berkembang, masih ada berbagai orang yang sebagian orang ya yang merayakan tradisi ini dan tentunya melestarikannya. Untuk itu sahabat budaya, kita akan tahu bagaimana tradisi dari Imlek di Indonesia. Biasanya apa tradisi tersebut yang sahabat budaya tahu? Kita akan ketahui sama-sama tradisi Imlek yang ada di Indonesia bagi masyarakat Tionghoa atau Chinese. Ada yang tahu? Oke, saya akan bertanya ya, karena informasinya saya belum hadirkan, tapi ada yang sudah mau menelpon, kita akan tanya lebih lanjut. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Deng Liwang. Iya. Oke, Deng Liwang, hujan di tempat tak di Nuri? Mulai tadi malam hujan sampai sekarang. Ide kamase. Oke, Deng Liwang, kalau bicara tentang tradisi Imlek, apa yang kita tahu? Identik dengan warna apa itu tradisi Imlek? Sebenarnya saya sebenarnya tidak tahu saya tradisi Imlek, tapi ada teman saya itu. Kalau saya itu Imlek itu ada sebuah sembahan atau kemudian kue-kue lah, begitu, terus banyak yang lain-lain yang tradisi Imlek itu, termasuk kalau membagi-bagi ampau atau amplop. Iya, Tawang. Iya, jadi itu sebagai masyarakat Cina atau ke Tionghoa, Iya. karena saya ini beberapa tahun dapat begitu, karena ada teman saya. Tapi biasa tuh kanti itu biasa kalau misalnya membagi-bagi amplop, Iya. ampau itu Mm. isinya itu hanya seberapa kanti. Banyak ya isinya? Tidak, Biasanya berapa? biasanya 2.000 lah, Oh, 4.000. wah, saya kira uang merah di dalam biasa. Iya, Saya kira warnanya merah. memang amplop warna merah memang warna. Isinya. Tapi isinya itu bagaimana deh kita barangkali itu kanti sudah juga rasakan. Ah, begitu. Ya, memang kalau rasanya tuh isi apa itu kecil-kecil baru warna merah. Oh, saya kira itu merah ampaunya, merah tenji isinya. Oh, tidak, Ji. Tidak. Kalau misalnya merah isinya alhamdulillah. Oh, gitu. Kalau merah. Saya kira begini, ampaunya merah, terus hitungannya memang 2.000 tapi sampai sejumlah warnanya merah. Tidak begini. Oh, tidak. Kan. Itu kalau saya tuh mau masuk ke baru Imlek atau ke Wasipaca itu Iya. itu meminta hujan. Minta hujan. Kalau itu hujan, minta banyak rezeki ya bede. Iya, Bilang. katanya sih begitu. Iya banyak rezeki tradisi begitu. Kayak kita kalau kita orang Islam kan, kalau kita lebaran, kita juga bikin juga masalah-masalah makanan, masalah kue. Kalau misalnya sudah terjadi silaturahmi, Ya. sudah masalah rabat atau tetangga,
saya tahu Kanti. Ya, begitu ya. Iya. Oke, baik Kanti, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Den Liwang. Iya, Ya. sehat selalu. Sehat Ki juga selalu. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Liwang. Selamat pagi, selamat berapa saja pagi hari ini dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Silakan yang lainnya bergabung di 0811 400 9250. Seperti tadi dikatakan oleh Deng Liwang bahwa memang tahun baru Imlek itu menjadi momen penuh kebahagiaan yang juga syarat tradisi dan makna bagi etnis Tionghoa dan juga di seluruh dunia pastinya. Nah, menariknya di Indonesia sendiri perayaan Imlek setiap tahunnya itu sering disertai dengan turunnya hujan. Fenomena ini kemudian dikaitkan dengan keyakinan tertentu oleh masyarakat Tionghoa. Banyak yang percayai bahwa turunnya hujan di hari tahun baru Cina menjadi pertanda tertentu. Lantas apa maknanya? Kita akan ketahui bahwa mitos hujan Imlek dalam tradisi Tionghoa. Nah, melansir dari laman Universitas Negeri Surabaya, sahabat budaya, hujan yang turun saat perayaan Imlek ini memiliki makna membawa pertanda baik. Sebab hujan dalam tradisi Tionghoa melambangkan keberkahan rezeki dan kemakmuran. Hujan yang turun di tahun baru Imlek sendiri diyakini membawa kesuburan dan membersihkan energi negatif. Dengan begitu, di momen pergantian tahun, jalan seseorang akan terbuka untuk hal-hal yang positif. Nah, bagaimana dengan tradisi Imlek? Kita tahu tadi sudah dibilang Deng Liwang tahu bahwa kalau Imlek itu neto identik dengan ampau, cocok ya. Ampau ini di perayaan Imlek itu paling ditunggu oleh anak-anak dan juga para remaja. Kenapa? Karena mereka menerima ampau dari orang yang lebih tua. Nah, ampau ini sebagai simbol pemberian rezeki kepada anak-anak dan orang tua. Ampau hanya boleh diberikan oleh orang-orang yang sudah menikah kepada orang-orang yang belum menikah saja. Jadi selama masih belum menikah, kita masih bisa menerima ampau begitu. Nah, bagaimana dengan tradisi yang lainnya? Apa yang sahabat budaya lihat dari tradisi perayaan Imlek 2025? Kita coba terima ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Iya, Liwang kembali ada tambahan Kanti. Oh ya, kenapa Deng Liwang? Ada Ya. tambahan kembali Kanti ini. Mm-mm. Begini, ini kalau untuk kayak anak-anak itu yang bisa dikasih kayak ampau, terus ada ya bikin pisang kayak kue biskuit. Oh ada. Terus lagi ada kue untuk orang Cina. Kue keranjang. Dodol. Oh dodol, oke. Iya. Ah. Itu bagi-bagi sama anak-anak. Oh berarti pernah Ki dapat Deng Liwang? Iya. Pernah Ki juga dapat ampau dan juga dodol? Waktu saya anak-anak. Kalau Iya misalnya tahu, iya tahu. iya kalau sudah betul menikah, Ah. dapat nih karena bilang itu kalau keluarga namanya bilang sudah berkeluarga ya bisa dapat. Iya, cocok kita. Kecuali Iya. kalau datang ke bertamu di rumahnya, Ah. dimakan itu kuenya itu, kue dodolnya. Tapi kayak itu kan kayak itu dodol itu nuah, dodol kita bikin, Oh iya, ya, iya, iya. enak itu. Kalau Enak, dodol Cina harum. Harum ya, iya. Iya. Punya ciri khas Baru ya. itu itu lah pembungkus tadi terbungkus dari plastik. Oh iya, baru begitu. itu kue keringnya dia kayak apa itu dia kayak dasarnya bang, dasarnya kue mentega dia tidak. Iya kayak baruas itu ya kue dari Bugis. beras ketan itu. Oh mohon maaf, iya dari ketan. Iya itu kayak enak kayak rasanya itu kan sih. Beda ya dari kue-kue yang ada yang kita bilang kayak beda. buah Ayo rasa tadi buah. juga begitu kayak kue tersendiri kan kita. Oh begitu. Terima kasih banyak Kanti. Baik, terima kasih Deli Wang. Iya. Sekedar tambahan ini mudah-mudahan terdengar. Baik, iya. Nikmati libur karena saya tidak bisa keluar ini hujannya. Iya, hujan tahu. Ya oke Iya. deh. Terima Sama kasih keluar Deli ini Wang. beberapa hari ini tidak bisa keluar. Iya kodong, mami di Iya, apa? sering, Wak. Iya, oke Iya, deh. iya, oke, baik, Kanti. Makasih. Kita Iya. sehat selalu. Kita juga Deli Wang. Iya. Iya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Liwang. Katanya ada tambahan Den Tene. Itu kalau ampau dibagi untuk ke masyarakat Tionghoa yang sudah menikah tidak dapat ampau. Oh, iya tahu. Kalau belum menikah dapat ampau. Berarti Den Liwang juga pernah dapat. Saya juga pernah dapat kalau tidak salah itu. Saya lupa, masih kecil. Dapat gak juga ampau, tapi warnanya itu ampau sesuai dengan isinya. Banyak isinya. Nah, enggak sedikit isinya di dalam. Oke, baiklah. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Opu Amran. Iya, betul sekali. Wajah hujan Opu Amran. Di sini tidak hujan lagi, cerah, tapi kalau sungai mungkin hujannya di pegunungan karena di tempat kami ini ada sungai tidak terlalu jernih airnya, banjir-banjir. Oh, begitu. Terus kalau perayaan Imlek apa yang kita tahu? Kalau perayaan Imlek yang saya tahu cuma anunya saja, lampu-lampunya yang sering saya lihat di kota-kota dulu. Oh, begitu. Ya, kebetulan sering dirayakan hari raya Imlek ini di daerah di tempat saya di daerah Palopo. Banyak lampu-lampu hias-hias yang dipasang-pasang itu. Bahkan ratusan lampu-lampu warna-warni itu bagus itu. Biasanya lampu-lampu warna-warni itu namanya lampu lampion. Oh, begitu. Iya, tapi makanannya juga sering saya juga cicipi, makanannya bagus makanannya. Tapi saya tidak tahu bilang makanan apa namanya ya. Tidak tahu. Tidak tahu, tapi ya bagus lah, artinya kita juga sering bantu-bantu orang Tionghoa dulu di daerah di Palopo kalau ada acara begitu, kegiatan begitu. Raya Imlek misalnya. Dulu kan banyak yang misalnya di bukan perkota, masih di desa-desa itu masih buat lampu-lampu warna-warni itu masih terbuat minyak tanah kan. Tapi sekarang kan sudah canggih, langsung dicolokkan saja di di listrik itu sudah berwarna-warni. Saya dulu itu masih masih minim. Jadi intinya kita bersyukur adanya kerjasama semua semua suku, semua kalangan agama. Yang penting kita tetap bersatu di NKRI karena kita artinya warga NKRI semua. Iya. Makasih. Terima kasih. Semoga saya selalu juga. Kita budaya juga. Tetap sehat terus di udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Opu Amran sudah bergabung pagi hari ini, dan tentunya juga kita masih ke penelpon berikutnya. Silakan bergabung di WhatsApp kami juga, sahabat budaya 0811 400 9250. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cantik. Iya, selamat tahun baru Imlek ya. Selamat tahun baru Imlek. 1 tahun sih baru ketemu Kakak. Iya, tahun baru Imlek baru ketemu. Berarti ada keturunan Tionghoa ya, karena tahun baru begitu. Bukan keturunan Tionghoa, tapi keturunan penyakitan. Masya Allah, wadah, ilah ilallah. 1 tahun bertahap, tapi sekarang masih pemulihan setiap minggu kontrol Kak. Tapi alhamdulillah saya bisa monitor, angkat telepon. Oh iya, tahu, alhamdulillah. Kunci percaya kan? Iya, tahu. Kunci percaya. Gong si Facai juga. Ada siam merah. Iya. Menggambarkan naga besar. Tapi kalau bicara tentang tradisi Imlek, apa yang Indah tahu? Saya tahu itu, saya waktu di Makassar itu lama sekali itu kayak barongsainya, ya kan? Iya. Ada, nggak tahu sekarang nih ya. Ada barongsainya kalau malam Imlek kan? Iya. Ada juga itu, ada kayaknya biasa kuliah ini di ini arah-arahkan dewa juga kan? Tanggal 2 nanti. Iya. 2 Februari. Terus ada tebu-tebu, biasa kan dulu tebu itu dipasang di depan toko-toko Cina kan? Iya. Nah, begitu. Sekarang nggak tahu nih masih ada tidak?
Enggak ada ya kayaknya juga. ya. Karena di sini tidak ada kuliah di sini takut. Nggak ada. Makanan-makanannya juga ciri khasnya bapaunya kan. Hmm. Ada kue-kue itu berwarna-warninya juga, ada buah-buahannya itu, tapi tidak lepas dari jeruk-jeruk kecil itu kak, yang kuning kan. Ya, Itu kalau Cina merayakan Imlek itu tidak lepas dari buah-buahan, kue-kue tradisional Cina yang sama itu, yang warna merah juga itu ada kayaknya deh. Ya. Gitu. Dan identik itu dengan barongsainya kak. Iya. Nah itu. Oke. Jadi kalau dibilangnya lelengnya saya kurang tahu karena apa bukan keturunan. Saya kira keturunan Tionghoa karena baru muncul ke permukaan tahun baru muncul, tapi ya jujur memang saya tahun kemarin kak tidak pernah monitor memang karena fokus. Jadi baru tahun ini alhamdulillah diberi umur panjang kak. Ya alhamdulillah ya. Dan pernah juga sempat masuk tapi jaringanku kurang masuk 2 kali kak tembus. Ada suara takut dengar tapi suaraku tidak didengar, mati deh telepon, mungkin jaringan di sini begitu kak. Iya Ya, jaringannya. karena musim hujan juga. Betul. Jadi Hujan kak di begitulah. Sopeng hari ini? Banjir sekarang gerimis. Nggak tahu nih di ya. sana di mana-mana di luar sana karena kayak hujan itu kata kayak apa di jalan sini lebat di sebelah sana cuma gerimis, di sebelah sana jalan Kemakmuran hujan lebat, di sini gerimis Merdeka, di Batu-Batu lebat. Jadi nggak tahu bagaimana ininya hujan, tapi itulah musim tak tahu bergiliran di mana-mana dan ini kan sambil saya pelajari musim hujan itu berarti mereka deh banyak rezeki tadi. Iya katanya sih orang katanya seperti itu karena kalau dia merayakan Imlek itu terus tidak pernah hujan, dia menangis deh orang Tionghoa kayaknya beda yang kurang rezekinya. Nah sekarang dia malah hujannya itu jadi dia banyak rezeki ini tahun, jadi perlu memang di serbu itu orang Tionghoa yang kita kenal. Ada amplop merah naganya kak toh. Iya merah karena naganya. itu juga amplopnya kak bermacam-macam juga bertingkat. Ada yang kecil warnanya ini biasa-biasa. Itu untuk anak-anak. Terus ada yang gambaran naga emas itu isinya merah-merah kayak ada juga yang lebih besar. Lebih besar itu dari jadi perlu itu kita dapat naga-naga emasnya kak, apalagi tahun ini kan tahun ular kayu kan. Iya betul. Buat Tionghoa. Jadi buat warga Tionghoa yang lagi monitor selamat tahun baru Imlek ya, semoga selalu berkah tahun ini dan semoga tahun kayu ular kayu tahun ini membawa berkah buat kita semua, bukan saja buat warga Tionghoa tapi warga kita juga semua, karena pastinya kita selalu berdoa semoga kita lalu, tapi janganlah berpikir habis makan tidur melulu. Jangan begitu jadi. Karena seperti itu deh. Habis makan pasti habisnya tidur. Kalau benda mau keluar jarinya. Iya jadi berarti tahun ini warga-warga masyarakat itu bawahnya malas pastinya, apalagi musim hujan. Itu deh. Jadi cuma itu yang saya tahu kakak Anti. Iya oke. Baiklah terima kasih ya. Selamat bertugas kakak Disa. Selalu mohon maaf kalau ada salah-salah tahun-tahun kemarin. Aman. Aman jika kata. Masih ada kayak nyutang. Oke kakak selamat bertugas selalu sukses terus dan Perompak Suara Budaya. Masih sama jika kak pokoknya. Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini masih di perayaan Imlek 2025. Kita akan membahas lebih lanjut bahwa tradisi Imlek di tahun ke tahun itu punya ciri khas yang memang masyarakat Indonesia itu sudah tahu seperti apa perayaan Imlek yang dirayakan oleh kita semua. Yang pasti di Indonesia kemeriahannya tidak ketinggalan dengan warga Tionghoa lain di luar negeri sana. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bari Basa dan Internet. Iya, Pak Kaharudin Deng Beta. Oke. Iya, baru muncul juga beberapa waktu lalu sudah. Ya kali ini muncul juga lagi. Mulus sekali nih. Saya menelpon langsung. Alhamdulillah. Iya. Pak Kaharudin, kalau dari tahun ke tahun melihat perayaan Imlek bagaimana? Iya.
Halo Nintendo. Iya, halo Iya, Pak. silakan Nintendo. Kalau perayaan Imlek tradisinya biasanya kita lihat apa saja yang tampil kalau Imlek itu? Kalau Imlek tanggal 29 Januari 25 ya. Ya. Saya berpendapat bahwasanya setiap agama di Indonesia itu Nintendo mengenal hari raya keagamaan. Iya, benar. Dan yang paling tahu hari raya agama adalah penganut agama itu sendiri. Seperti orang Cina, Konghucu, atau orang Cina yang menganut agama lain selain daripada agama tersebut. Kita yang Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja yang menganut agama Islam, bahwasanya semua agama itu kita toleransi. Iya. Kalau saya ini mentoleransi semua agama dan sini. Oke. Hanya saja kalau kita bicara dengan toleransi antar umat beragama ini, saya sering tertawa karena kejaran juga toleransi kebablasan. Oke. Ya, jadi perlu saya jelaskan apa itu toleransi kebablasan karena orang sudah pasti tahu kalau orang punya ilmu pengetahuan. Iya, karena kita bicara tentang perayaan Imlek itu tradisinya apa biasa yang mereka jadi lakukan. kalau Iya. menakut Imlek kalau saya ditanya, saya tidak tahu kan. Karena saya ini Islam. Dan sekitar saya ini di PLTU banyak sekali tenaga kerja orang asing, orang Cina. Tapi Ini kalau orang Cina ini memang betul-betul tidak tahu bahasa Indonesia, bahkan juga tidak tahu bahasa Inggris. Oh, begitu. Iya, kecuali bahasanya sendiri bahasa Cina. Tapi kalau kita melihat tradisi Imlek, apa yang warna-warnanya mungkin merah, apa yang biasa kita lihat di Saya di sekitar saya ini, saya tidak tahu karena memang banyak orang Cina tapi jauh dari saya ini. Tapi dari tahun ke tahun kita tidak pernah melihat apa ciri khas dari perayaan Imlek. Saya tidak pernah melihat bagaimana perayaan Imlek, hanya saya mendengar. Iya, apa biasa Ya, kita seperti lihat? apa, Dengar. Barongsai, apalagi tuh. Iya. Lalu itu kalau saya tidak salah itu ini budaya bikin kue mungkin. Oke, baiklah. Cocokin. Iya, jadi kita di Jere Ponto ini toleransi saja orang-orang Cina itu rukun saja dan tenang. Alhamdulillah. Iya, saling menghargai itu lebihan. Iya. Karena ini PLTU didesain oleh orang Cina. Iya. Ya, bukan didesain oleh orang Indonesia ya. Iya. Ini didesain oleh orang Cina, jadi tenaga kerjanya itu banyak orang Cina. Tapi kita rukun-rukun saja dengan orang Cina itu. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Kita saling menghargai kelebihan dan budaya lokal. Iya, itu sementara demikian. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Kaharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaharudin yang beta di Jene Ponto. Terima kasih banyak untuk gabungnya, dan memang katanya di tempatnya beliau adalah banyak orang Chinese yang bekerja tidak tahu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mereka hanya memakai bahasa Chinese, tapi kerukunan di antara suku itu tetap terjaga. Terima kasih banyak. Itulah yang diharapkan, karena Indonesia punya budaya, punya tradisi yang berbeda-beda, tapi pastinya harus tetap satu ya. Oke, kita dengarkan kelong berikut ini. Saya akan kembali sesaat lagi.
siri nana taro, mai siri nana taro. Janjimu, janji beli-beli lisenang, mai siri nana taro, mai siri nana taro. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sudah ada beberapa penelpon tadi yang bergabung, ada Deng Liwang, Opo Amran, Indah Deng Baji, Kaharudin Dembe, tadi Jene Ponto. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gongsi Facai. Oke, baiklah. Adakah? Habis nih. Habis nih. Sekira adakah warna merah? Belum selesai. Amplop lagi ada, isinya enggak ada. Udah gue beli contoh. Saya maunya yang warna merah sesuai dengan di luarnya merah, di dalamnya juga harus warna merah. Itu dalamnya juga merah, di stop bisa beli contoh. Baru pagi piwar enggak ada. Ide, tega-teganya tidak nak ingat Ki. Karena kemarin Ji. Oh iya, kemarin. Tidak bisa dikasih bermalam. Ayo Pak, salah Ki. Justru kalau baru terima itu harus kasih bermalam supaya katanya berbunga Ki. Alias numpuk Ki begitu. Daripada nahan nyiler mau makan coto. Masih ada uang yang lainnya, jangan pakai itu Kak. Oke. Nah, kalau perayaan Imlek, apa yang kita tahu tentang Gongsi Facai ini? Identik dengan apa tradisi Imlek? Yang pertama dulu tuh masih identik dengan itu, yang kue-kue merah itu ada tuh kuenya tuh, kue khasnya itu. Kue khasnya. Kue apa kue namanya? Keranjang. Kue mangkok, kalau apa namanya? Kue keranjang. Yang kura-kura itu bentuk kura-kura. Oh iya, kura-kura ya, aku tahu kue kura-kura. Iya itu. Iya. Terus identik dengan ampau. Iya tahu. Iya tahu. Iya. Jangan bilang hayalah salah ya, beda ya. Terus ya biasanya sih identik dengan hujan karena memang biasa perayaan Imlek kan terkadang dirayakan di musim hujan memang. Ya jadi orang-orang tua dulu itu kalau umpama kencang-kencangnya hujan, artinya saya punya nenek dulu, zaman nenek. Saya bilang tahun baru Cina iya. Betul. Seperti itu karena memang Imlek kan selalu dirayakan itu di musim hujan. Dan apa namanya, katanya kalau musim hujan begini apa namanya rezeki lancar, apa segala macam. Betul. Saya juga suka dengan musim penghujan. Wah, iya, kenapa? Karena lancar jalan beriku. Masya Allah. Panen kita. Iya, betul. Cuma kekurangannya kalau musim hujan, karena bisnis doska kurang bagus. Iba, hujan basah ki doska, tidak bisa ditimbang. Tambah batal lagi timbangan. Berat ketimbangannya bela kalau hujan itu dosa. Iya. Jadi, lalu artinya apa namanya? Ada juga satu identik dengan barongsai. Iya tahu, identik kalau perayaan Imlek di. Pendataan ini apakah ada perayaan nanti nih kayak tahun-tahun kemarin di depannya itu yang di Sulawesi? Ada nanti. Ada. Iya, kegiatan festival Japa Jokka. Oh ya, mudah-mudahan nanti, mungkin dalam waktu dekat ini jadi Februari rencana itu 8 hingga 9 Februari rencana sih ini Japa Jokka ya kan biasa kan tahun-tahun kemarin itu tidak nonton kalau malam. Oh ya, malam itu belum ada pernyataan ini, saya belum lihat Nana. Iya dulu kan pernah malam. Itu belum berapa tahun yang lalu itu. Nggak tahu nanti nih. Iya. Kan biasanya itu di Jalan Sulawesi. Iya betul. Ada panggung apa segala macam kan. Iya benar, ada nanti ini akan diadakan. Nah juga itu ada waktu 10 tahunan yang 20 tahun yang lalu ya. Iya. Itu di Jalan Angir kalau nggak salah itu. Iya. Ada semacam kayak pertunjukan apa? Artinya parade. Iya. Tapi dari misalnya ini mungkin bagaimana ya, karena
keadaan atau bagaimana lah. Mungkin karena banyak tambah ramai juga kendaraan. Ya, oh begitu kah? Jadi di situ, jadi itu yang biasa kita tunggu-tunggu itu kalau ada barongsai. Biasanya kan barongsai itu kalau di depan toko-toko. Ya. Dulu kan ada pernah teman tinggal di Luka itu di Jalan Mesir Raya. Iya. Di jalan motor kan. Iya. Di sampingnya itu dia ini ada pertunjukan barongsai. Iya, tanggal 9 nanti insya Allah ini ada beritanya, saya sudah baca. Cap Gomeh. Cap Gomeh ya. Iya, festival Japa Joka Cap Gomeh. 9 Februari. Iya. 9 Februari. Siang ya mungkin. Belum ada, tapi biasanya malam itu. Gitu biasanya kadang-kadang. malam Cap Gomeh. Iya, Cap Gomeh itu malam. Biasanya saya biasa lihat malam, tapi itu pergi masih nonton. Biasa saya tidak nonton. Dikejar rumah kita. Iya. Kecuali seram malam pulang lagi singgah lagi sekali. Betul, tapi biasa saya melihat sebelum Cap Gomeh itu ada festival di Jalan Sulawesi di daerah Pecinan itu. Mereka jual-jualan kue. Ada UMKM kue nanti. Itu yang warna merah itu enak sekali. Dodol ya orang bilang ya, apa keranjang ya? Itu enak kue sekali keranjang. Kue keranjang. Dulu waktu kan kebanyakan langgananku saya langganan kan orang-orang China. Ya. Jadi kalau dia pas ada pesanannya, saya bawakan biasa nak kasih tahu itu uang dananya anunya tuh ya, artinya uang gasnya. Ikut tamu yang ampaunya itu. Wah. Bilang Pak. Dia bilang, oh iya, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak tapi sering-sering. Tapi di mobil bukan saya buka, gimana langsung buka. Banyak warnanya merah. Iya, ayo pergi makan coto. Tidak kalau mamanya itu tidak bisa diganggu-ganggu. Oh iya. Nggak bisa dipakai nongkrong ya. Tidak bisa kalau mamanya pegang ya. Kecuali masih nyangkut di kantongku. Iya. Biar selesai itu bilang mamanya. Dari mana kita uang itu ya bilang biasa ampau ya biasa marah-marah. Karena sanjat aku. Iya tahu oke. Iya jadi itulah identik dengan perayaan Imlek itu saudara kita ya orang-orang Tionghoa. Iya. Dan artinya salah satu bentuk budaya juga di negara Lata. Iya betul. Yang artinya cukup menghibur juga. Karena apalagi ada pertunjukan segala macam, kan? Iya. Itu tadi Cap Gomeh nanti. Biasa Cap Gomehnya. Iya, nanti biasa tanggal. Kalau barongsai kan biasa buat dikata bisa kita lihat tiap hari. Iya. Karena biasanya dia memang toko-toko atau rumah yang sengaja memanggil barongsai karena itu kan istilahnya mereka juga berbagi. Iya. Seperti itu dan Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Karena masih hujan-hujan isinya dan di jalan. Iya. Terima kasih sukses Ki, sehat Ki selalu. Iya. Gong si Facai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah bergabung. Selamat beraktivitas, sukses Ki selalu, hati-hati Ki di jalan dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya saat lagi saya akan hadirkan kabar Anda Pro 4 dan juga akan ada di sesi kedua masih di perayaan Imlek 2025.
bena baju bodoh kasa eja lepasa becura labor baju bodoh kasa eja lepasa becura labor bunga di gubah tak dompo risip gorengnya soe-soe nali mana angka na bangkena soe-soe nali mana angka na bangkena king lipana sage kamar mini cini baju bodoh tak bikin lipat soe-soe nali mana angka na bangkena soe-soe nali mana angka na bangkena king lipana sage kana mini cini Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Danau Tempe merupakan salah satu ikon wisata yang terletak di Desa Nepo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Wisatawan dapat menikmati pemandangan senja dan rumah adat terapung. Untuk menyusuri danau, wisatawan dapat menyewa katinting
Ketinting seharga Rp150.000 per perahu motor yang dapat diisi maksimal 3 hingga 4 orang. Selain itu, terdapat jajanan-jajanan yang dapat dinikmati kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian kabar Anda perombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ama siang
kasih saradasi si mata mapolo. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lebak mak lamu naku mak minasa memang naku mak ngandro angkat tili kira pona naku mak ngandro angkat tili kira pona. Lamu-lamu atimbo natama rapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea. Bunga kata malate rapona kata malatu rimina sangtu runang koki sianyuka rimina sangtu runang koki sianyuka. Lamu-lamu atimbo natama rapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea. Mami ane minasaku kelaya mami ane minasaku kelaya.
oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gakko, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya akan terima telepon di 0811 409 250. Silakan yang mau bergabung pagi hari ini boleh langsung sahabat budaya 0811 409 250. Tadi di penghujung pukul 8, pukul 7 maksud saya. Di penghujung pukul 7 ada Pak Wahyu, terima kasih. Ada sebelumnya juga Pak Kaharudin Dembeta, Indah Deng Baji, Opu Amran, dan juga Deng Liwang. Terima kasih banyak untuk gabungnya pagi hari ini dan kita terima penelpon. Oh, ada di WhatsApp Pak Ike deh. Kita coba terima telepon dulu di WhatsApp. Siapa yang pakai WhatsApp pagi hari ini? Oh, Jono di Barukang. Oke. Assalamualaikum Jono. Ya. Waalaikumsalam dan tenek. Kenapa? Apakah tidak Ji? Tidak Ji, kenapa tidak Ji? Mau ke apa kita ini? Mau ke apa kita? Cari kopi lah. Cari kopi. Oh, cari kopi di mana? Oh, cari kopi. Siapa tahu ada di situ yang gratis lah. Hari Kamis, ini hari puasa orang. Anda tidak puasa, sunnah? Ya, alhamdulillah tidak. Oh ya, kalau gitu silakan mencari kopi di depan. Itu alasan orang kalau sedikit. Ya, kalau diminta ya alasan puasa, kalau tidak puasa nggak. Itu Anda mungkin yang bilangnya, kalau saya tidak, Ji. Bertanya aku puasa Sunni. Iya toh, kita puasa saya nih sampai pagi hari ini saya belum minum kopi. Tapi sebentar siang. Sebentar siang? Tidak juga. Tidak percayanya, saya tidak minum kopi. Bukan tidak percaya tapi sanksi Kak. Lihat Miki, ini Allah lihat saya tidak minum kopi seharian nanti. Komentar perayaan Imlek. Apa identik dari perayaan Imlek dan tradisinya biasa apa ya mereka? Ya, tunggu ku baca dulu. Baca Jipade. Kan budaya orang, bukan budaya kita. Iya, cocok. Tapi kan setiap tahun itu pasti tradisinya sama, Ji. Identik dengan ampau, identik dengan barongsai, bersih-bersih rumah. Terus apalagi kue keranjang, umum kan sudah selalu dibicarakan. Terus kenapa? Kurang ampun toh. Kenapa? Biasanya mereka juga tradisinya mengharapkan turun hujan. Tadi sudah di awal tawa kumpul keluarga pasti. Kalau kita tahun baru biasa merayakannya dengan letupan kembang api, mereka juga tahun baru Imlek dengan kembang api, apalagi umum kan? Ada lagi? Ya, apalagi? Kita yang saya tanyakan, apa yang biasa kita lihat di masyarakat Tionghoa atau tidak pernah Ki melihat tradisinya dia? Iya, bukan saya berbicara lah.
Itu kan fakta di lapangan ya. Iya. Kalau kita sini kan kurang ada tapi tidak banyak. Situ ada seorang jauh. Ya. Aneh-aneh juga. Saya biar tidak baca itu, saya juga tahu apa sih yang biasa perayaan Imlek itu dihadirkan. Iya, yang biasa identik kan itu pertama warna merah, ya kan? Ya, oke. Warna merah dari bajunya, kostumnya, dari lampunya itu, lilinnya, ampaunya, serba merah. Itu. Kenapa serba merah? Karena itu katanya melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Juga kemakmuran. Ya. Iya. Ya, menurut saya baca ya tadi. Anda baca, kita sudah tahu dari orangnya langsung. Saya bisa baca kan, bukan budaya saya. Tapi kan RRI selalu menayangkan acara itu setiap tahun ya untuk barongsai dan sebagainya diucapkan oleh mereka. Iya, selalu dibahas. Iya. Tapi itu kan juga pendapat dari kebanyakan kita juga. Tapi kan orang Chinese-nya langsung Ya. Kemarin itu ada. Jadi itu kenapa merah itu sebenarnya. Kalau mau dirunut sejarahnya juga ada sejarah lain kenapa itu ada merah. Jangan sejarahnya, saya tanya tradisinya lah. Kenapa itu muncul itu semua ada. Ya tanya itu Angkor Robi. Iya. Ya. Yang pertama warna merah. Yang kedua berbagi ampau. Ini kan identik dengan Imlek. Iya. Ampau dari orang dewasa yang sudah menikah kepada orang-orang muda atau anak-anak lah, ya kan seperti itu. Ya. Yang ketiga identik dengan Imlek itu barongsai, ya kan? Dan barongsai itu identik dengan singa. Kenapa singa? Jangan nih, tidak perlu aja penjelasan itu ya, identiknya dan kekuatan itu singa, ya kan? Tuh. Yang keempat jeruk mandarin. Kau jeruk mandarin? Kita itu yang tidak pernah makan, saya makan Kak langsung. Saya melihat bentuknya sekaligus saya makan. Kita tidak dapat pernah kita dapat ampau dari orang China. Saya pernah dapat ampau dari orang China. Pernah kasih terus saya tolak. Nggak dikasih. Itu kan melambangkan kemakmuran bagi orang yang membagikannya. Itu jadi jeruk mandarin. Yang kelima itu biasa kita lupa ya, identik dengan apa namanya Imlek itu pohon tebu. Iya toh? Cari. Hampir setiap itu rumah itu ada pohon tebu. Jadi kalau Imlek itu identik dengan tebu, pohon tebu itu ada. Selanjutnya Imlek itu identik dengan jajanan kuliner. Itu biasa kalau malam itu. Pasar malamnya itu, ya kan? Yang di Jalan Sulawesi itu. Banyak dijual di situ. Kalau malam di pasar malam juga sampai 3 malam kayaknya itu. Diadakan itu sampai puncak dari Cak Gome. Ya toh? Seperti itu. Ini banyak juga masyarakat yang datang ke sana sekedar melihat-lihat, nonton, dan ada juga yang belanja. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dan ada lagi yang baru, mungkin tidak pernah dilihat dari orang luar. Apa intinya? Kalau menjelang Imlek itu, itu identik dengan pengemis di depan itu. Banyak pengemis yang datang ke situ. Di depan apa lagi namanya itu? Tempat ibadah saudara kita itu. Kelenteng. Kelenteng itu. Kelenteng itu.
Sekarang kalau kita jalan-jalan di sana, ada pengemis. Yang di dinding besar juga itu banyak dibakar di situ, di depan kelenteng itu. Yang tinggi, berjalan di tinggi, situ di sepanjang jalan itu Sulawesi. Ya, betul. Banyak di situ. Apa namanya? Ketika Imlek. Mungkin yang lebih ditunggu ketika pada hari Imlek ini adalah cagomeknya. Ya kan? Kan di situ banyak atraksi. Banyak yang bisa kita lihat. Karena biasanya itu di Cagomek itu berbagai budaya yang disajikan di situ, diundang dari daerah. Ada dari Toraja, ada dari di Kajang, ada dari Bone, ada dari Pangkep itu. Jadi dia situ diarahkan itu, dan biasa itu sepanjang jalan Sulawesi dia keliling itu. Dia keliling itu dia bawa simbol-simbol dewa dan sebagainya itu. Jadi itu biasa banyak orang nonton di situ. Iya. Ada juga atas budaya Magiri, tapi dia dari Bone dulu itu Magiri itu. Dan dari saudara kita dari Kajang yang identik dengan tidak pakai sandal, pakai hitamnya, tapi tidak pakai alas kaki. Jadi baik sih kalau di Cagomek itu banyak bisa kita lihat. Dan memang biasanya kalau siang itu kan anunya itu apa istilahnya itu kalau siang itu sama dengan jalan itu apa namanya? Karnavalnya. Oke. Gitu. Jadi banyak bisa kita lihat di sepanjang jalan itu. Dia biasa keliling itu. Jadi dia jalan Sulawesi, Andalas, dia keliling itu. Sampai terus kembali ke jalan Sulawesi lagi. Kan saya nonton satu kali ya. Rame orang nonton. Tapi tahun-tahun belakang ini yang lebih rame itu kalau pasar malamnya. Gitu. Pasar malamnya itu karena ada orang bisa pergi belanja atau lihat di situ berbagai macam lah disajikan di situ. Terutama tuh kue-kuenya. Bahkan bukan hanya kue ya, tapi ada motor juga. Biasa kita lihat di situ. Oke. Jadi itu puncaknya itu biasa ditutup jalanan Sulawesi itu. Ikan panggul di situ. Iya, biasanya begitu ya. Iya, biasanya ya. Bukan biasanya seperti itu. Nanti kalau puncaknya. Jadi apa yang bisa kita petik dari semua ini bahwa toleransi di negara kita itu luar biasa. Boleh dibilang negara yang paling toleran itu adalah Indonesia di dunia. Tidak ada lain di dunia itu. Alhamdulillah, iya. Iya. Coba kita cari, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Kapan kita ada gesekan antar umat beragama? Masalah agama, masalah itu tidak ada. Karena kita rasa saling hormat, saling menghargai itu sangat tinggi. Karena memang itu inti daripada toleransi itu sebenarnya adalah saling menghargai dan saling menghormati. Umat beragama, antar suku. Itulah kenapa kita bisa hidup damai dan berdampingan. Dan memang lama-lama nanti nih, apalagi sekarang kan sudah ada percampuran, artinya orang Buddhis menikah dengan orang Chinese, begitu juga sebaliknya. Sudah banyak kok. Gitu. Ya, sudah banyak. Bahkan kalau kita jalan-jalan di daerah ya, daerah Wajo, daerah Bone, atau di daerah lainnya itu, mereka sudah pasti berbahasa Bugis dengan lengkap dengan logatnya. Iya, kalau kita Bone, itu ya bukan lagi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis lah. Atau di Singkang begitu juga dengan dengan pakai bahasa Bugis lengkap dengan logatnya. Jadi hanya dari segi mungkin dari bisa membedakan wah ternyata ada Tionghoa, karena ada ciri khasnya sibit dan sebagainya, iya kan? Tapi dari segi bahasa ya orang Bugis Tuna lah, dia asli di sana. Jadi selama ini kita sudah bergaul, artinya
bermasyarakat, tapi walaupun masih ada sebagian kecil, ya kan, saudara-saudara kita Tionghoa yang menutup diri lah, yang tidak dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kita minta kepada saudara-saudara kita yang sekarang Tionghoa sebagai, mari kita bergaul, mari kita berbaur sebagai masyarakat yang sebagai warga negara Indonesia, ya kan, gitu. Jangan selalu menutup diri, nanti di dunia kita penduduk yang ada di sekitar situ yang dibilang tidak toleran, seperti itu. Itu menghilangkan stigma negatif lah, seperti itu. Jadi inti dari toleransi adalah saling menghargai, saling menghormati. Baik. Terima kasih Jono. Iya. Itu ada beberapa yang identik dengan perayaan Imlek. Walaupun masih banyak sebenarnya. Ya kan? Ya, baiklah. Ya, terima kasih banyak Jono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jono sudah bergabung, dan kita coba terima penelpon berikutnya. Silakan yang lainnya di 0811 400 9250. Tadi sudah ada yang bergabung, silakan dicoba lagi dengan teleponnya sahabat budaya. Saya masih menantikan untuk yang mau bergabung di 0811 400 9250. Di belakangnya Jono. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, Pak Ahmad di Abdesir? Iya, betul. Pak Ahmad, hujan di Abdesir? Kenapa? Hujan di Abdesir? Iya. Saya sudah agak sedang. Agak sedang, Lagi GGR di sini, lagi GGR. Apa tuh GGR? Gerimis romantis. Wah. Saya kira gerimis rindu. Oh, salah ya. Mungkin. Identik. Iya, kan hujan juga rindu sama bumi ya, walaupun dia betul. Ya berkunjung selalu, tapi dia lebih sering berkunjung, kayaknya dia kangen sama bumi itu ya. Iya, begitulah kejadian alam. Iya. Kan hujan juga rindu sama bumi ya. Pak Ahmad, kalau perayaan Imlek itu apa yang kita biasa tahu dengan tradisinya? Yang paling dominan itu adalah barongsainya. Iya. Barongsainya, tanpa barongsainya itu keramaiannya agak bagaimana ya? Agak lesu saya rasa. Kurang ya. Iya, kurang. Ini yang biasa meramaikan. Ini dengan barongsainya, baronaga. Ada nanti juga, Pak. Itu kalau itu identik dengan warna merahnya itu, menurut sejarah Tiongkok ini saya dengar itu. Iya. Di zamannya pada waktu itu ada katanya makhluk aneh yang biasa datang mengganggu suatu kelompok ya. Itu. Maka waktunya terganggu antara apakah makan manusia atau bagaimanakah. Kebetulan itu ada anak-anak keluar pakai baju merah. Di situ awalnya itu baju warna merah itu identik dengan Imlek. Ini yang baju merah ini sampai terusir itu makhluk aneh. Itu aman. Itu awalnya itu kudengar itu ceritanya. Dan juga ini tahun baru Imlek. Kalau saya pelajari bukan tahun baru agama. Tahun baru budaya. Iya. Karena di dalam ini yang dominan di sini agama Konghucu dengan agama Buddha. Iya. Padahal ini ada juga baru untuk agama Buddha tersendiri. Iya. Ini memperingati hari kelahirannya ini Nabi Konghucu. Tapi ada nama lainnya itu dengar itu Konghucu apa namanya? Iya. Oh, ada nama lainnya ya. Iya. Kalau ini agama Konghucu terdiri dari juga empat identik dengan kai agama Hindu. Kasta, ada 4 kasta juga. Pertama Tao, Li, Te, Yen. Tao, Li, Te, Yen. Itu Tao, golongan raja-raja mungkin. Yang dibawanya dan seterusnya. Iya. Kalau di agama Hindu itu golongan Ksatria, Sudra dan siapa itu lagi. Ada 4 juga. Tapi agama Buddha tidak ada sama sekali. Iya.
Jadi ini tahun baru musim semi. Selamanya akhir daripada musim hujan dan awal daripada musim kemarau. Ini. Begitu. Jadi pada akhir musim semi ini buah-buahan semuanya apa artinya tuh berhasil. Iya, Namanya musim semi. Kalau identiknya lain itu lagi kayak kue-kue. Kue-kue ada tuh kue mangkok, ada warna merah, ada putih. Onde-onde, kue lapis, kura-kura warna merah, kura-kura itu seperti piring lebarnya itu. Gitu. Enak dimakan itu juga. Ada di toko dijual, saya suka sekali beli. Iya, isinya di dalam itu kentang. Kadang kacang hijau, kadang kacang hijau dengan gula merah, kayak gula kacang hijau. Iya. Kadang juga ubi jalar dengan itu. Dengan gula campuran. Saya kira ini kentang, Pak Ahmad. Ya. Apa? Saya kira kentang, bukan ya? Bukan kentang. Saya biasa makan begitu. Oh iya. Kita kurang Cina di Jalan Setangga di kota dulu. Jadi apa di dalamnya mereka bilang, Pak Ahmad? Baru saya tahu nih. Apa di dalamnya itu? Kura-kura itu melebar, kayak piring lebarnya. Bentuk kura-kura, namanya kura-kura. Ada yang kura-kura kecil. Ada besar juga, ada besar aja kecil. Tergantung dari tumbuhannya mana dia bentuk. Oke. Kira-kira selebar telapak tangan ada. Ada yang selebar. Tahu. Warna itu warna merah, baru di bawahnya di dalamnya itu kacang hijau. Yang gula merah itu bahannya. Ada juga ubi jalar dengan gula pasir. Anunya diulet baru dihancur kayak itu. Iya. Itu disajikan di depannya di depan patungnya itu biasa. Bahkan saya pernah masuk di kelenteng Jalan Sulawesi. Oh gitu, iya. Ujung. Pernah masuk di sana. Saya kaget, saya berhadapan dengan itu patungnya itu. Patung dewanya. Iya. Dia sangat besar ya. Iya. Ini selamanya kan dimandikan pada musim bilang biasa tahun baru dimandikan ini malam. Jadi biasanya hujan. Jadi itu artinya itu sukses kalau hari-hari Imleknya itu ada hujan. Iya betul. Karena dia mandikan pada waktu itu. Ada pernah temanku juga suka mandi begitu. Dia bilang heran saya Pak, kalau saya mandikan itu biasanya pasti hujan. Karena memang cocok nih. Karena kau mandikan memang hujan biasanya karena musim hujan kau mandikan. Coba musim kemarau kau mandikan, mana bisa hujan. Nantang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejokes melucu di akhir pembicaraan. Terima kasih banyak untuk Pak Ahmad. Memang tradisi di masyarakat Tionghoa, apalagi di perayaan Imlek itu sangat banyak dan dimaknai beberapa masyarakat Tionghoa sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Karena tahun baru diawali dengan hal-hal yang menyenangkan, pastinya bagi mereka itu adalah sesuatu yang membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keberhasilan. Itu seperti itu. Dan apalagi hujan ya. Hujan ini sangat identik dengan perayaan Imlek atau perayaan tahun baru Gongsi Facai yang selalu diidam-idamkan oleh masyarakat Chinese atau Tionghoa begitu, karena ini membawa kemakmuran, kesuburan ya, karena juga itu melambangkan. Kalau orang Indonesia saya tadi bilang rindu tonji itu hujan sama bumi kah kalau tidak pernah menetes. Jadi kalau selalu dia menetes itu berarti kerinduannya setiap saat itu selalu ada begitu. Nentek nih kah. Oke, baiklah kita ke WhatsApp. Oke. Dari Oke, kita coba dulu. Ibu Fatma ya?
Ya, selamat pagi Ibu Fatma, sehat selalu. Iya, assalamualaikum. Semoga berbahagia di turunnya hujan, begitu ya. Saya dentene kalau Imlek itu di tahun 80-an masih umur 6 tahun hilang Kak gara-gara pergi nonton barongsai. Ikut Kak dentene, jadi terpisah sama mama deh. Oh Ibu Niar, oh mohon maaf deh. Paniki keluarga. Untung sudah tahu alamat rumah waktu itu. Jadi sore ada orang Cina yang antar Kak. Sejak itu tidak mau mak pergi nonton barongsai. Selalu dikasih makanan khasnya sampai sekarang. Kemarin dapat ampau anakku dari tetangga mamanya. Tidak dapat Kak saya kok dong. Tidak dapat ki mamanya karena mamanya sudah menikah. Nah itu ampau menurut orang Cina dalam tradisinya. Dia kasih itu sama orang yang belum menikah. Kalau sudah menikah tidak dikasih. Ada suami. Oke, terima kasih Ibu Niar sayang. Oke, mohon maaf saya kira Ibu Fatma. Ya Ibu Fatma juga saya kira beliau. Saya harus tulis namanya sepertinya di kontak ini ya. Ibu Niar. Atau Ibu Niar kalau masuk di WA tulis nama tak Ibu Niar ya. Oke deh. Baiklah, saya hadirkan dulu Kelong sahabat budaya. Nanti kita akan kembali lagi di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saat lagi.
Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Tujuh, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, selamat sore di mana saya berada, masih di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai. Terima kasih Bu Niar sudah bergabung pagi hari ini, dan juga tadi Pak Ahmad di Abdesir, ada juga Jono tadi, dan kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya masih terima penelpon sahabat budaya perayaan Imlek yang identik dengan warna merah ini, dan itu beberapa kalau kita lihat di rumahnya masyarakat atau orang-orang Tionghoa, Chinese itu mereka menaruh warna merah itu pokoknya di dindingnya itu dikasih ornamen-ornamen merah. Jono tadi juga bilang warnanya merah, ampaunya semua ya pendengar tadi yang bergabung bilang ampaunya itu warna merah begitu, dan juga Pak Wahyu bilang isinya juga saya dapat isinya warna merah Pak Wahyu. Pak Ahmad bilang kalau beliau pernah masuk ke kelenteng dan melihat patung dewa mereka yang sangat besar itu, dan di beberapa memang orang-orang ya yang ada di masyarakat kita Sulawesi Selatan itu, apalagi di Makassar,
orang Chinese itu membagikan ampaunya, membagikan ampau untuk berbagi rezeki begitu. Sama aja biasa Lebaran bagi-bagi ki juga ampau, tapi tidak warna merah ki ampau nah begitu Ji. Nah kasih Ji dengan tangannya Ji ya, tidak nah kasih amplop. Kalau orang Chinese itu mereka memberikan amplop dengan warna merah amplopnya. Dan itu bervariasi, ada tuh gambar-gambar anak-anak biasanya ampaunya, ada yang gambar naga ya, gambar naga itu yang paling, kalau naga itu berarti patut dipertanyakan di dalamnya. Dan yang dapat bukan anak kecil, karena kalau anak kecil itu ampaunya itu warna merah tapi gambarnya anak-anak, ada anak-anak Chinese itu di ini ya, di ampaunya itu dia memakai baju warna merah dan wajah anak-anak Chinese gitu ya. Baik, saya coba terima lagi penelpon 0811 409 250 sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ya boleh langsung, saya punya WhatsApp. Oke deh, ada WhatsApp. Assalamualaikum Dentekne, dari Pak Yahya, tidak bisa Kak masuk tentang Imlek, cukup hadir saja. Terima kasih Dentekne. Terima kasih banyak. Kenapa tidak bisa? Menelpon saja. Pasti pertanyaannya gampang sekali. Apa perayaan Imlek yang identik kita lihat ya? Pastinya barongsai. Barongsai itu ada yang biasa hadir itu dia bentukannya singa rupanya, atau biasa naga juga ya sahabat budaya. Oke. Baik, saya akan coba membacakan sebuah artikel yang berisi terkait dengan perayaan Imlek, dan ini sahabat budaya, pertunjukan barongsai ini diadakan di Indonesia dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Paling ditunggu-tunggu setiap tahun sekaligus menjadi ikon dari perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, pertunjukan ini menjadi salah satu tradisi Imlek yang paling populer, bahkan untuk halayak umum sekalipun suka tonton ya sahabat budaya. Dan pertunjukan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang akrobat yang mengenakan kostum naga. Satu orang akan mengisi bagian kepala dan satu lagi tubuh singa bagian belakang. Tapi biasanya di singa maupun naga, biasa kalau naga itu agak panjang ya. Kalau singa ya biasanya ada 2 orang, biasanya kalau singanya ya kecil. Kalau naga itu cukup beberapa orang, 5, 4 biasa banyak ya, lumayan. Nah kalau di perayaan Imlek juga itu sahabat budaya, tidak sekedar atraksi, biasanya pertunjukan barongsai itu juga salah satu tujuannya menimbulkan suara yang bising, alias bisingnya ini menghibur begitu ya maksudnya sahabat budaya, dengan beberapa alat yang mereka pegang dan ini dimainkan begitu. Berawal dari muncullah sebuah atau naga ataupun juga singa itu muncul di tempat kita biasa berkumpul. Ya mereka ya singa atau barongsai ya namanya. Biasanya monster atau singa ini itu menyerang atau bercanda-canda lah dengan masyarakat begitu. Nah, bahkan di sinilah masyarakat itu merasa terhibur biasa. Kadang-kadang mereka dekat dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat takut biasa mundur-mundur. Ya biasa ya begitu ya kalau kita lihat. Nah, ada makanan Imlek yang kita biasa lihat. Tadi saya sempat bilang bahwa ada namanya kue keranjang. Ini tradisi di masyarakat Imlek di Indonesia. Bentuknya bulat dan banyak dijual juga di supermarket kalau biasa lihat, di pasar dan di mal menjelang Tahun Baru Tionghoa. Dan dengan cita rasa yang manis pastinya. Dan kue ini pasti tidak diragukan lagi kenikmatannya. Kalau makan kue keranjang di negara asalnya Tiongkok dianggap sebagai simbol rezeki yang lebih baik di tahun baru. Oke, dan itu tadi mengharapkan hujan, kumpul bersama keluarga, menyalakan kembang api dan petasan. Pertunjukan barongsai nanti akan diadakan sahabat budaya di Makassar itu ada tanggal 9 Februari. Kalau sahabat budaya mau menonton nanti bisa di 9 Februari
Dan ada beberapa lagi biasanya mereka menggantung gantungan dewa dewi di pintu ya sahabat budaya. Ibadah di kuil mereka itu mereka tradisinya yang diadakan. Masih banyak lagi sahabat budaya pasti di tradisi perayaan Imlek. Dan saya harus tuntaskan kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya. Terima kasih yang sudah bergabung dan nanti kami akan mengajak sahabat budaya, kita akan berbincang dengan narasumber di pukul 10 ada Dr. Eri Iswari M.Hum. Dia akan berdialog bersama saya pagi hari ini tentang kita akan bicara tentang apa ya? Saya coba lihat dulu sahabat budaya. Saya akan berbicara dengan beliau peran budaya dalam membangun toleransi. Kita simak kembali Kelong dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pukul 10 nanti saya akan berbincang bersama Dr. Eri Iswari M.Hum. Jangan kemana-mana.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertauturan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sari pertama laberiku paco merupakan makanan yang bisa disajikan di Kabupaten Luwu dan Palopo. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini adalah sashimi ala orang Palopo. Sama seperti sashimi, paco juga berbahan baku ikan segar yang diolah tanpa proses pemanasan. Sebagai gantinya, paco memanfaatkan asam cuka. Paco sendiri dalam pengolahannya menggunakan banyak sekali cabai rawit yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Jadi yang mengaku suka makanan pedas kayaknya wajib coba makanan yang satu ini. Penghalusan cabai rawit tersebut bukan menggunakan blender, melainkan menggunakan ulekan. Paco biasanya disajikan dengan dange, olahan makanan dari sagu yang menyerupai roti kering yang berbentuk persegi panjang. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
saya ibase nandong salo-salona nampaseng kucini obase nandong lake komae inai bala lupa mantangi ero kuasing kipawang sada jojo kantunga kirin yolo kere jambatan ni palimbangi obase nandong lage komae kumua-mua kutiro bella naku patau kumala salah makna saya ibase nandong salo-salona nampaseng kucini obase nandong lage komae inai bala lupa mantangi ero kuasing kipawang sada jojo kantunga kirin yolo kiri jambatan ni palimbangi obase nandong lage komae
sahabat tau kasih asima terima temu dek gagacit di buah singareku mutaror yatimu sitina jami menyak kusalai sahabat tau pajajiamu tema puji dek gagawaram para ku bolai nasabarimu maboko dek gagawaram para nasabarimu maboko. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snubbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batang hal berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti juga menemani di obrolan komunitas informasi akan saya hadirkan. Selepas tadi kita sudah mendengarkan Kelong dan apa informasinya sesaat lagi. Lita dia
Pasangkai bate tak makuraga, tete ide gagalalena. Beneng ti sendiri adekku, nuleta lebih rengi soroe. Sabatau marepeku, iya mi weding wewasi bali. Sabatau marepeku, iya mi weding wewasi bali. Loni sapa pada ta, maelo tarima ki madeceng. Reko iya karenduan, meti wae tasi denatang keki pajaji aku. Nareko memang engkau tota, tajemi aleku mapacing. Pala bena turusi elona, tau pajaji aku saparaki mata jeng odae. Bening ti sendiri adekku, nuleta lebih rengi soroe. Sabatau marepeku, iya mi weding wewasi bali. Sabatau marepeku, iya mi weding wewasi bali. Loni sapa pada ta, maelo tarima ki madeceng. Reko iya karenduan, meti wae tasi denatang keki pajaji aku. Nareko memang engkau tota, tajemi aleku mapacing. Pala bena turusi elona, tau pajaji aku saparaki mata jeng odae. Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja. Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih? Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000. Hah? Kok bisa?
Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah. Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong. Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sebelum melanjutkan kebersamaan kita dengan sebuah kelong dari Lola Drakel dengan Inang Lasulena. Apa artinya Inang Lasulena? Mau sekali Kak pulang ya begitu. Pokoknya mau Kak pulang gitu ya artinya. Oke, baik kita ke informasi sahabat budaya di pagi hari ini. Satu informasi terkait dengan komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Ada namanya komunitas Sigi. Kita akan mengetahui komunitas Sigi, sahabat budaya, terbentuk. Oke, kenapa komunitas Sigi? Kita akan melihat sama-sama. Dan Sigi ini adalah salah satu komunitas yang ada, dan ini adalah satu komunitas di bidang pendidikan. Nah, komunitas ini berdiri sejak 3 November 2012 dan komunitas ini adalah komunitas sosial yang banyak bergerak di bidang pendidikan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, yaitu proyek berbagi PB yang merupakan kegiatan berbagi keceriaan untuk anak-anak di panti asuhan atau di tempat-tempat yang membutuhkan. Biasanya PB ini dilaksanakan atau proyek berbagi ini dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Ada juga kelas alternatif yang dilaksanakan setiap hari Minggu yang dikemas dengan nama kelas cara D. Hilang tondok toraya